Untuk membahas lebih jauh di studio juga telah hadir Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Bapak Suminto. Selamat siang Pak, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Siang Mas Yuda. Ya, dan kemudian juga ada Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Teguh Dartanto. Selamat siang Pak Teguh. Siang Mas Yuda. Iya, Pak Teguh sama Pak Suminto ini kan belum mulai ya. Tapi kita mau bertanya sedikit. Indonesia dibilang sebagai negara yang resilience ya ketika pandemi sudah berlalu 2022, kemudian juga banyak sekali inflasi yang tinggi di negara Amerika maupun Eropa. Kemudian juga pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh, tapi kita bisa tumbuh cukup baik. Bahkan di semester 1 kemarin pertumbuhan ekonomi kita cukup menarik. Mungkin saya ke Pak dulu. Pak, sebenarnya apa yang sedikit bisa kita review Pak dari 2023 ini Pak? Ya, Mas Yuda, Indonesia adalah satu di antara sedikit negara yang dapat melakukan pemulihan ekonomi yang relatif cepat di pasca pandemi yang kemudian dikomplikasi dengan dinamika geopolitik yang luar biasa. Kita lihat kinerja makroekonomi maupun fiskal di tahun 2023 sangat baik di tengah-tengah tantangan global yang sangat tidak mudah. Dampak pandemi sekarang efek belum sepenuhnya lewat, dikomplikasi dengan dinamika geopolitik, baik perang di Ukraina maupun trade war antara US dan China yang kemudian membawa implikasi yang luar biasa bagi global, baik dalam konteks supply chains, harga komoditas, terutama energi, pangan, kemudian tingginya inflasi dan juga kebijakan suku bunga yang memiliki dampak secara global yang luar biasa. Yet dalam situasi seperti itu, alhamdulillah kita dapat mengelola perekonomian kita dengan cukup baik. Kita dapat melakukan recovery lebih cepat termasuk konsolidasi fiskal yang lebih cepat juga. Di 2023 secara makroekonomi seperti Mas Yuda tadi sampaikan, pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua 5,17, meaning semester 1 masih 5,1% dan kita optimis setidak-tidaknya 5,1% dapat kita achieve sepanjang tahun 2023. Inflasi dapat kita kendalikan dengan baik di tengah-tengah situasi inflasi global yang sangat tinggi. Kita dapat achieve 3,1% di bulan Juli. Demikian juga dari sisi sektor real kita lihat PMI kita, manufaktur, kita 23 bulan berturut-turut di zona ekspansi, di mana di Juli PMI kita di level 53,3. Indikator-indikator yang terkait dengan aktivitas masyarakat termasuk konsumsi masyarakat juga masih bagus. Indeks keyakinan konsumen positif, mandiri spending index positif. Demikian juga penggunaan listrik juga masih positif yang menunjukkan aktivitas ekonomi yang baik. Di sektor perbankan, loan to deposit ratio juga mulai meningkat yang mengindikasikan kegiatan ekonomi yang mulai pulih. Demikian juga berbagai indikator yang lain yang menunjukkan recovery dari perekonomian Indonesia yang cukup on track. Demikian juga kalau kita melihat dari sisi eksternal, balance of payment kita. Neraca perdagangan kita surplus berturut-turut dalam 38 bulan ya dapat kita pertahankan dengan cadangan devisa yang cukup, kemudian juga nilai tukar dapat dijaga dengan baik. Dan terakhir tentu karena kita berbicara mengenai RAPBN 2024 saat ini, tentu kita juga perlu melihat fiskal kita di 2023 sampai semester 1 kinerja APBN kita cukup baik. Dari sisi pendapatan negara masih tumbuh dengan cukup baik. Dari sisi spending kita jaga termasuk kualitas belanja yang semakin baik dan dengan kinerja pendapatan maupun belanja yang baik, dan kemudian juga dari sisi financingnya secara dinamis dan antisipatif mengikuti kinerja dari
pendapatan dan belanja kita secara postur APBN 2023 di semester 1 kinerjanya sangat baik. Ya, itu datanya semua bagus semua ya Pak Teguh ya. Pak Teguh, kalau Pak Teguh sendiri melihat seperti apa? Karena memang kondisi eksternal sepertinya masih menjadi suatu faktor dominan ya terhadap pertumbuhan ekonomi maupun isu-isu di Asia maupun di Indonesia sendiri. Yang menarik adalah ada yang katakan Indonesia itu blessing from disguise ketika komoditi naik dan kita mendapatkan banyak sekali keuntungan dari situ. Tapi di satu sisi ketika komoditi juga akan terkoreksi, kemudian agar kembali stabil, perekonomian juga akan kembali tidak terkontraksi karena tidak banyak lockdown lagi, COVID-19 terkontrol, kita harus mencari solusi lain karena tidak lagi bisa mengandalkan hal itu. Lalu apa saja yang bisa Anda review Mas Pak terkait dengan ini Pak? Ya, mungkin saya juga apresiasi ya sebenarnya capaian Indonesia ini saya harus jujur mengakui lah. Kita salah satu negara yang cukup resilience di dalam konteks pandemi dan juga pasca pandemi. Saya menggarisbawahi ada dua isu yang utama adalah memang kombinasi dari good policy dan good luck. Good policy-nya kita harus akui ketika kita itu krisis atau mungkin kondisi ancaman, kita itu bisa bersatu. Oke. Otoritas moneter, otoritas fiskal, otoritas di sektor keuangan itu bisa bersatu. Bagaimana mengawal agar bisa keluar dari krisis itu dari sisi keuangan, dari sisi sektor real juga pemerintah ini cukup strategis lah dalam mengeluarkan berbagai kebijakan pemulihan ekonomi nasional, ada program bantuan sosial yang luar biasa. Dari sisi kesehatan kita cukup bagus mengontrol kesehatan COVID ya. Itu menurut saya adalah dari good policy, good luck-nya adalah yang seperti disampaikan bahwa kita memang menikmati commodity boom ya ketika pandemi. Tetapi seiring pemulihan harga komoditas menurun, tapi di sisi lain ekonomi sektor real kita sudah membaik. Saya rasa sih target 5%, 5,1 sih tahun ini saya rasa bukan suatu hal yang susah ya. Tetapi lebih dari itu kelihatannya perlu usaha yang jauh lebih besar. Menurut saya sih dengan adanya penurunan komoditas ini kan kita pelan-pelan kan juga kita mencoba lah dalam tanda kutip industrial policy kita untuk mendorong sektor manufaktur kita bergerak. Menurut saya itu menjadi poin penting bahwa ya mungkin ini not by design lah, tapi memang ketika ini turun, yang sektor-sektor yang real yang di dalam negeri itu sudah mulai bergerak ya. Artinya kita satu sumber pertumbuhan kita kan misalnya transportasi. Yang kedua adalah akomodasi. Industri manufaktur kita tumbuh luar biasa. Artinya apa? Di sini memang penurunan harga komoditas itu pelan-pelan sudah bisa bergeser ya. Artinya sektor-sektor yang ada di domestik seperti akomodasi itu kan karena wisata dan juga perjalanan masyarakat sudah meningkat dan industri manufaktur sudah berkembang gitu. Artinya menurut saya ini ya saya rasa sih akan smooth ya walaupun terjadi penurunan, tapi saya rasa itu tidak banyak menimbulkan goncangan ya di dalam perekonomian. Mungkin yang akan sedikit apa itu, Pak? Dampaknya ini tempatnya Pak Minto ini penerimaan negara dari berbagai hasil pajak ya, pajak ekspor dan yang lain itu mungkin akan sedikit mengalami penurunan sih, dan itu sudah terasa. Tetapi saya rasa kalau sektor-sektor yang lain sudah tumbuh, maka bisa di cancel out dari nanti penerimaan pajak dari sektor-sektor yang tadi sedang tumbuh tadi. Gitu. Pak Teguh, yang menarik ada mengenai manufaktur. Kita tahu ke polisi dari Pak Jokowi ada hilirisasi. Salah satunya tadi juga disebutkan di pidato pertama akan banyak sekali komoditi-komoditi yang selama ini kita hanya jual dalam bentuk komoditi mentah, kemudian harus ditingkatkan lagi supaya mendapatkan nilai jual. Tetapi yang jadi pertanyaan adalah biayanya investasinya juga besar. Di satu sisi kita tahun depan adalah tahun politik, pemilu 2024. Apakah ini kan berpengaruh terhadap para investor yang wait and see melihat kondisi politik di tanah air, minyak di satu sisi kita juga harus menggenjot sektor manufaktur ini Pak? Ya, saya rasa memang data menunjukkan ya, penelitian kami di tahun 2014 itu memang periode ya, satu semester atau sebelum pemilu itu memang investasi itu negatif, tapi nggak cukup signifikan. Tetapi itu kalau misalnya kita bisa mempredik kepastian sebenarnya the next-nya ini siapa. Sekarang ini kan memang relatively sangat-sangat tidak pasti ya siapa yang akan maju, walaupun calonnya sudah ada, mulai ada ya. tapi kan masih belum tahu pasangannya kan. Saya bertemu kemarin ini dari dari luar negeri gitu, investor. Mereka ini membutuhkan sebuah kepastian sebenarnya, kepastian dari kebijakan, sehingga mereka ya wait and see dulu gitu loh. Tapi saya rasa ketika nanti Februari sudah kelihatan hilalnya dalam tanda kutip siapa yang akan memimpin Indonesia, saya rasa investor itu sudah mulai firm lagi gitu.
Oke, saya ke Pak Minto. Pak Minto, kalau tadi Pak Jokowi mengatakan beberapa variabel ya, seperti pelindungan sosial, indeks pembangunan manusia. Nah, kalau perlindungan sosial tadi Bapak katakan ketika pandemi sudah berlalu pasti ada anggaran yang akan berkurang nih posturnya. Apakah akan ada alokasi lain, Pak? Mungkin sedikit nggak beri bocoran, kemudian juga terkait dengan postur anggaran di 2024 karena kami media belum dapetin itu, Pak. Iya, baik. Namun sebelum itu kalau boleh saya merespon ya yang disampaikan oleh Pak Teguh tadi ya dalam konteks kita melihat kinerja perekonomian kita hingga saat ini dan itu tentu akan memberikan konteks untuk ke depan. Yang disampaikan oleh Pak Teguh tadi satu frase yang memang banyak digunakan ya, tentu kunci dari kinerja perekonomian kita adalah dalam konteks sekarang ya di pandemi dan setelah itu adalah good policy and good luck. Saya kira tadi dari sisi good luck-nya udah sangat dielaborasi oleh Pak Teguh, terutama dari sisi komoditi boom gitu ya. Nah, saya kira saya ingin menggarisbawahi dari sisi good policy-nya, dari sisi good policy-nya, karena kinerja perekonomian kita saat ini termasuk bagaimana kita melakukan recovery yang lebih cepat pasca pandemi adalah karena good policy yang kita lakukan ya, baik di sisi makroekonomi, monetary maupun fiskalnya. Jadi Indonesia dalam konteks penanganan pandemi diapresiasi ya di antara negara yang sangat baik dalam mengelola isu kesehatan dan isu sosial yang merupakan dampak dari COVID-19. Ya, kita di antara negara yang paling cepat dari sisi dari sisi vaksin ya misalnya. Demikian juga dari sisi respon. Makanya dalam konteks itu keseluruhan dari good policy kita ya dari sisi makronya, fiskalnya, monetary yang memungkinkan kita untuk melakukan recovery yang lebih cepat. Dan yang tidak boleh kita lupakan adalah dari sisi good policy ini adalah bagaimana Indonesia berhasil memanfaatkan situasi pandemi itu sebagai momentum untuk melakukan reformasi dan transformasi yang luar biasa. Di tengah-tengah pandemi kita melakukan serangkaian reformasi. Yang pertama di sektor real melalui Undang-Undang Cipta Kerja, bagaimana kita melakukan reformasi dari sisi rejim investasi, climate dan seterusnya, sehingga memungkinkan kinerja dan aktivitas bisnis serta lingkungan operation bagi bisnis yang lebih baik. Kemudian kita melakukan reformasi dari sisi perpajakan, menghasilkan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Ya, kemudian kita juga merapihkan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan mengeluarkan undang-undang HKPD, hubungan keuangan pusat dan daerah, dan terakhir kita mengeluarkan undang-undang penguatan pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau P2SK. Jadi ini keseluruhan regulatory framework perekonomian kita dari sektor real, fiskal, sektor keuangan kita rapihkan sehingga memungkinkan kita memiliki regulatory framework, legal framework yang lebih baik. Inilah tadi lebih mengelaborate ya bagaimana good policy yang disampaikan oleh Pak Teguh tadi memang betul-betul kita lakukan, dan itulah yang diantaranya juga memungkinkan kita untuk mengelola perekonomian kita di masa pandemi dan pasca pandemi ini dengan lebih baik. Kita adalah di antara negara di antara sedikit negara yang sudah berhasil melakukan konsolidasi fiskal pasca pandemi. Misalnya ketika pandemi semua negara tentu harus spending sedemikian besar untuk kesehatan maupun untuk perlindungan sosial, defisit anggaran yang sangat besar, dan kita melalui Perpu di
memungkinkan untuk memiliki defisit anggaran lebih dari 3% selama 3 tahun dari 2020 sampai 2022. Namun alhamdulillah bahkan di tahun 2022 pun kita sudah bisa mencapai realisasi defisit APBN 2,4%. Dan kemudian kita juga disiplin dengan komitmen kita bahwa relaksasi itu hanya selama 3 tahun. Tahun 2023 kita kembali disiplin fiskal rule, di mana defisit APBN sudah di bawah 3%, dalam hal ini 2,84%. Demikian juga untuk tahun-tahun selanjutnya. Dan ini adalah merupakan gambaran dari bagaimana hasil dari kita mengelola perekonomian kita dengan baik. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Breaking News untuk membahas pidato nota keuangan dan APBN 2024. Masih bersama kami Bapak Sumito selaku Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, dan Pak Teguh dari Universitas Indonesia selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Pak Teguh Dartanto. Pak, kita tadi ke Pak Teguh dulu ya, kayak tadi kita sempat ngobrol sedikit sebelum Pak Sumito. Pak, ini menarik adalah beberapa target pemerintah seperti ada kemiskinan, risiko Gini, kemudian juga rasio Gini. Apakah itu sangat relevan mengingat memang kondisi internasional, kemudian juga status geopolitik, kemudian juga pasti perubahan-perubahan yang sifatnya tadi Presiden juga dan Bu Puan juga mengatakan faktor El Nino juga pasti berpengaruh ya terhadap kondisi perekonomian terutama pertanian di Indonesia. Lalu Anda melihat seperti apa ini, Pak? Ya, terima kasih. Kalau melihat dari apa yang disampaikan Pak Presiden, saya juga melihat bahwa arahnya relatif clear ya. Kita mau kemana tahun depan itu lebih clear. Target-target makroekonomi, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan juga nilai tukar, dan juga beberapa indikator makro itu saya rasa moderat lah, artinya itu bisa dicapai lah. Mungkin yang pertumbuhan ekonomi ya kan 5,2%, saya rasa sih mungkin 5,1 gitulah kira-kira. Tetapi untuk target-target yang sifatnya mikro ya di sini, yang kesejahteraan terkait dengan angka kemiskinan, yang target 6,5 sampai 7,5%. Dalam 1 tahun itu artinya kita harus menurunkan sekitar hampir 2% ya, karena sekarang kan 9,3% ya. Artinya itu menurut saya sih, saya dalam tanda kutip, walaupun saya orang sangat optimis, tapi target itu sangat mustahil menurut saya, karena pengalaman kita bahwa ketika angka kemiskinan sudah berada di bawah 10%, itu udah kerak kemiskinan. Sehingga kebijakan itu sangat-sangat imun lah, ibaratnya mereka itu agak susah sekali dikeluarkan gitu loh. Data menunjukkan, penelitian saya selama 20 tahun, orang yang sama itu memang sekitar 10-15% yang orang memang berada di kemiskinan kronis. Artinya ini memang susah sekali untuk dikeluarkan dari kondisi kemiskinan. Itu yang pertama, yang target kemiskinan memang targetnya terlalu optimistik lah. Kalau kita ngomong, saya menyampaikan ini kelihatannya sangat-sangat susah sekali untuk dicapai. Walaupun dari sisi tadi perlindungan sosial, berbagai program kemiskinan sudah disampaikan ya, konsep besarnya menurut saya sangat bagus. Tetapi against bagaimana quality of spending dari program-program penganggarannya seperti apa dan eksekusinya. Nah, di sisi lain yang Gini koefisien ini menurut saya juga targetnya 0,374 sampai 0,377, sekarang kondisinya adalah 0,388. Itu menurut saya rasa sih agak sulit sekali ya target di Gini itu. Tetapi saya rasa kalau pondasi makroekonominya sebenarnya cukup kuat, saya rasa sih angka kemiskinan pasti turun, kemungkinan besar turun, tapi untuk mendekati angka 8 aja tahun depan itu menurut saya sangat di 8,5 aja itu menurut saya udah sangat sulit sekali. Dan Gini saya rasa targetnya juga terlalu tinggi menurut saya. Dan satu lagi yang mungkin saya catat dari yang disampaikan Pak Presiden tadi adalah concern Presiden terkait dengan pembangunan sumber daya yang unggul. Ini menarik, saya rasa ini adalah satu-satunya kunci bahwa kita bisa menjadi negara maju atau Indonesia adalah kualitas SDM. Tetapi isu yang disampaikan tadi Presiden lebih banyak fokus ke arah bagaimana peningkatan akses pendidikan. Padahal yang memang kita harus shifting dari akses pendidikan ke akses pendidikan yang berkualitas. Kalau kita hanya fokus pada akses pendidikan, artinya kita hanya mendorong untuk sekolah. Tapi yang dibutuhkan adalah sekarang learning, bukan schooling. Ini yang harus menjadi concern dari pemangku kepentingan nantinya, bahwa kita harus concern terhadap akses kualitas pendidikan. Karena selain akses pendidikannya sudah nggak merata, apalagi kualitasnya.
saya merasakan ya sebagai dekan merasakan bahwa kualitas kita ini sangat-sangat berbeda sekali. Dan yang satu lagi untuk pemangku kepentingan bahwa sudah ada alarm bahwa selama pandemi ini ada learning losses, artinya kualitas yang menurun, angkanya sekitar 11 bulan ya, dibandingkan misalnya anak kelas 4 SD, ini laporan Bank Dunia, anak kelas 4 SD itu selama pandemi itu turun sekitar 11 bulan kemampuan matematikanya, dibandingkan sebelum anak-anak yang usia yang sama sebelum pandemi. Dan kalau kelompok bawah nasibnya lebih parah lagi. Ini yang harus menjadi concern. Nggak terasa sih, tapi kedepannya ini akan menjadi bom waktu kalau pemerintah nggak cepat melakukan mitigasi dan kebijakan untuk merecover tadi learning losses. Mungkin itu sih yang menjadi catatan saya terkait dengan pidato Presiden. Pak Minto, kalau tadi menarik Pak Teguh mengatakan tadi masalah rasio Gini, kemiskinan yang dirasakan agak berat ya Pak ya. Terutama tadi kalau di bawah 10% itu solusinya amat sangat susah dicari ya Pak. Kemudian menarik mengenai pendidikan. Nanti dananya sendiri dialokasikan dari RAPBN sekitar 20%, ada 660 triliun lebih ya untuk dana ini. Nah, Anda melihat seperti apa pendidikan kalau tadi Pak Teguh katakan lebih kepada learning, bukan lagi menyediakan fasilitas. Karena banyak sekali berita sekolah-sekolah malah sepi ya para siswanya, terutama di daerah remote area, tenaga pendidikan tidak cukup masif untuk upgrading skill. Di satu sisi peminat juga tidak banyak, jadi percuma dibangun infrastrukturnya. Bagaimana Anda melihat ini Pak? Ya, sebelum ke very spesifik isu itu, saya kira untuk mengadres yang disampaikan Pak Teguh dan yang disampaikan Mas Yuda, sangat baik kalau kita kembali kepada tema dari RAPBN 2024 untuk mengangker diskusi yang terkait ini tadi. Seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden tadi bahwa tema RAPBN 2024 kita adalah mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Yang Pak Presiden sampaikan, tema ini akan dicapai melalui dua strategi. Strategi jangka pendek, strategi jangka menengah panjang. Ya, yang nanti pasti akan terkait dengan pendidikan yang ditanyakan tadi. Jangka pendek strateginya adalah yang pertama mengatasi kemiskinan ekstrim, prevalensi stunting, pengendalian harga atau inflasi, dan mendorong investasi. Kemudian dari sisi strategi jangka menengah panjang, yang pertama adalah SDM. Kita menutup human capital gap. Kita bicara SDM, di situ meliputi pendidikan, kesehatan maupun perlindungan sosial. Yang kedua adalah infrastructure gap. Kita menutup gap infrastructure yang dalam 10 tahun terakhir infrastructure development kita sudah luar biasa dan itu akan kita lanjutkan. Yang ketiga ada institutional gap, yakni bagaimana kita melanjutkan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan regulasi. Kemudian yang keempat adalah kegiatan ekonomi yang memiliki nilai tambah tinggi, yang termasuk hilirisasi, dan yang kelima adalah yang terkait dengan green economy. Nah, kembali kepada tadi pendidikan, itu adalah yang tadi pertama kali disebut oleh Pak Presiden bagian dari strategi menengah panjang kita dalam mengadres isu pembangunan kita, yakni human capital gap. Pendidikan sangat penting. Dan dalam konteks ini kita selalu tekankan bahwa quality spending, ya, spend better, bagaimana kita meningkatkan kualitas dari belanja kita dalam mencapai tujuan dari setiap program yang kita laksanakan itu menjadi agenda kita bersama. Kita setuju bahwa baru saja kita melewati pandemi di mana anak-anak kita, adik-adik kita tidak dapat pergi ke sekolah, melewati pendidikannya secara online di rumah, sehingga mungkin ada fenomena yang disebut oleh Pak Teguh tadi sebagai schooling without learning atau setidak-tidaknya less learning begitu ya, dan kemudian terjadi ketertinggalan dari sisi aspek learningnya.
Dan itu kita sadari bersama dan itu terjadi di seluruh negara. Sehingga dalam konteks ini tentu bagaimana program-program di sektor pendidikan kita untuk dapat terus meningkatkan kualitasnya dari pendidikan PAUD, pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi menjadi agenda kita semuanya. Dan di sektor pendidikan program-program pemerintah luar biasa sudah kita lakukan dalam beberapa waktu terakhir untuk memastikan bahwa kualitas pendidikan kita terus meningkat dari waktu ke waktu. Selain tadi yang disampaikan oleh Mas Yuda bahwa anggaran pendidikan 20% selalu kita secure, juga dari sisi bagaimana memanfaatkan anggaran pendidikan itu. Kita memiliki endowment fund pendidikan LPDP yang setiap tahun membiayai ribuan mahasiswa kita untuk belajar di universitas-universitas terbaik di dunia. Kita dorong riset, kita dorong kualitas perguruan tinggi, sehingga kita juga punya dana pendidikan, penelitian, dana abadi, kebudayaan dan seterusnya. Semuanya itu merupakan keseluruhan instrumen yang kita ciptakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. Pak, ini yang menarik salah satunya terkait dengan kebijakan fiskal, kemandirian fiskal ya Pak ya. Belanja pusat dan daerah masih cukup tinggi ya kalau kita lihat. Kalau belanja daerahnya 346,6 triliun, pusatnya 237,3 triliun. Salah satu kebijakan fiskal untuk daerah adalah daerah bisa mandiri. Tapi kita ketahui pasti terkendala dengan seperti misalkan investasi, masalah perizinan, kemudian juga masalah-masalah yang terkait dengan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi ketika memang secara polisinya sudah jelas. Nah, bagaimana itu bisa terselesaikan mengingat tadi target pendapatan negara juga cukup tinggi di tahun depan. Ya, jadi ketika kita menerapkan desentralisasi fiskal, objektif dari desentralisasi fiskal adalah untuk mengatasi imbalances, baik yang sifatnya vertikal imbalances maupun horizontal imbalances. Jadi melalui desentralisasi fiskal kita menginginkan tidak adanya kesenjangan antara pusat dan daerah, dan juga kesenjangan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Maka dalam konteks hubungan keuangan pusat dan daerah, kita upayakan agar imbalances itu baik secara vertikal maupun horizontal itu dapat kita atasi. Sehingga keseluruhan instrumen hubungan keuangan pusat dan daerah, baik dalam konteks misalnya local taxing power, dalam konteks dana transfer, ya itu kita upayakan memang dapat mengadres ini. Tentu di situ fairness, kemudian juga transparansi, akuntabilitas dalam konteks menjaga keseimbangan antara pusat dan antar daerah tadi terus kita jaga dan sampai kepada keseluruhan instrumen dan mekanisme dari hubungan keuangan pusat dan daerah. Saya kata Pak Teguh. Pak Teguh ini dana infrastruktur ya salah satunya masih 422,7. Tapi kita bicara mengenai banyak sekali peristiwa terjadi terkait dengan pembangunan infrastruktur cukup tinggi. Salah satunya mungkin ada beberapa BUMN yang sedikit kesusahan ya terkait dengan anggaran yang besar itu karena pembangunan infrastruktur mungkin waskita karya dan semuanya itu mengalami kendala di situ. Lalu Anda melihat seperti apa dengan infrastruktur yang tetap mendapatkan porsi cukup tinggi ini? Ya, bagaimanapun kita seperti saya katakan Pak Minto bahwa infrastruktur gap kita sebenarnya masih cukup tinggi ya, terutama yang di Indonesia Timur. Bagaimana kita tadi sampaikan oleh Pak Presiden, bagaimana kita membangun konektivitas. Menurut saya rasa ini kan isunya isu tentang korporasi sama isu dengan negara, harusnya memang dua hal yang mungkin saya sih cenderung untuk memisahkan ya, walaupun memang ini saling terkait. Tetapi saya rasa dua kunci memang, kalau yang seperti disampaikan bahwa strategi jangka menengahnya bahwa untuk mendukung Indonesia Emas 2045 adalah investasi di sumber daya manusia. Tetapi di jangka pendek, mau nggak mau kita harus membangun infrastruktur yang sifatnya fisik. Nah, artinya infrastruktur fisik ini mau nggak mau kan kita sudah masif, tapi kelihatannya masih belum. Ya, kita sudah good enough, tapi not enough gitu. Artinya dalam tantangan ke depan kita masih membutuhkan investasi yang lebih besar lagi.
apalagi tadi dicanangkan juga berbagai target-target seperti stunting atau apapun. Saya rasa infrastruktur di sini tuh jangan hanya diartikan sebagai infrastruktur yang jalan ataupun mungkin bendungan atau irigasi, tetapi sebenarnya infrastruktur dasar seperti sanitasi, seperti hal itu tuh sebenarnya itu yang benar-benar langsung dirasakan masyarakat dan kaitannya juga dengan stunting. Ya saya rasa sih menurut saya sudah pas ya, artinya memang fokusnya tetap ya infrastruktur fisik untuk mensupport perekonomian di jangka pendek, tapi di kedepannya adalah itu tadi investasi di SDM baik pendidikan maupun kesehatan. Saya rasa ini memang sudah kalau kita melihat posturnya saya rasa sudah cukup oke. Tapi ya itu tadi saya sih selalu menggarisbawahi di Indonesia ini, mohon maaf ini kebiasaannya itu antara yang di atas konsep dan ini ketika implementasinya ini ada gap. Nah inilah mungkin yang dimasuk tadi ada beberapa yang disampaikan Pak Presiden mengenai reformasi birokrasi. Ini kan bagaimana juga reformasi birokrasi ini kan bagaimana juga mengoptimalkan lah bagaimanapun kita birokrasi ini harus bisa bergerak lebih baik. Resources ada, Pak Minto dengan kawan di Kementerian Keuangan sudah menyediakan resources, tapi bagaimana memanfaatkan resources ini dengan quality spending yang targeted, yang outcome based, outcome based dari setiap program itu harus terukur. Jangan sampai kita masih berpikir output based. Itu kan berarti program-program aja. Tapi sekarang memang kedepannya adalah lebih banyak ke arah outcome based. Artinya outcome itu ya bukan membuat apa, tapi dampak yang dirasakan masyarakat itu seperti apa. Terakhir nih Pak Minto sedikit ya, kita bicara mengenai burden sharing ya, terutama berkaitan dengan mitigasi. Kita tidak pernah menyangka terjadi pandemi kemarin, dan kita juga tidak menampik bahwasanya sesuatu isu global, geopolitik bisa terjadi 2024. Lalu apakah bagaimana mitigasi bila terjadi gejolak sendiri di Kementerian Keuangan? Iya, sebagaimana kita disusulkan di depan, memang kalau kita bicara 2024 yang kita lihat sebagai risiko utama adalah global atau eksternal, karena dinamika eksternal yang masih sedemikian rupa, sehingga bagaimana kita terus mewaspadai, anticipate dan mitigate ya risiko dari global itu menjadi sangat penting. Misalnya dari sisi ekspor tentu kita akan sangat tergantung bagaimana pemulihan ekonomi global yang lebih cepat, bagaimana negara-negara tujuan utama ekspor kita juga tumbuh lebih baik, sehingga kinerja ekspor kita juga akan lebih tinggi. Demikian juga dari sisi sektor keuangannya, bagaimana inflasi, bagaimana kebijakan suku bunga dan juga pasar global akan mempengaruhi kinerja pasar domestik kita. Itulah risiko-risiko yang akan kita terus waspadai dan antisipasi. Iya, terima kasih sekali perbincangan Bapak Suminto dan juga Pak Teguh untuk hari ini terkait dengan pidato nota keuangan RAPBN 2024. Semoga implementasinya tadi seperti Pak Teguh bisa katakan menjadi hal yang lebih utama, karena postur daripada RAPBN ini sudah tepat, mengingat banyak hal-hal yang secara makroekonomi memang sudah kita bisa prediksi, tapi mikroekonomi terkait dengan pendidikan lebih ke prioritas untuk learningnya, kemudian juga rasio Gini dan kemiskinan masih menjadi suatu isu besar yang memang harus lebih di dressing lagi dan lebih di headline lagi oleh pemerintah maupun nanti ke depannya pada kabinet berikutnya. Terima kasih untuk waktunya Bapak. Terima kasih, Mas Yuda. Perbincangan sangat menarik hari ini. Terima kasih.